Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Sebentar, Ibu mau ambil absen dulu. Oke, yang pertama Najifah. Oke, Wanda. Oke, Hana. Oke, alhamdulillah semua hadir ya. Jadi tidak ada yang masuk. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kayaknya kayak pada lemes-lemes nih. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Ayo kita ice breaking, kita berdiri dulu. Jadi, Ibu punya ice breaking, yaitu namanya tepuk semangat. Jadi kalau Ibu bilang tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, tepuk semangat 3, tepuk semangat 1, 2, 3. Gitu ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, tepuk semangat 3. Oh, sebentar, Ibu lupa. Ayo kita ulang. Tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, tepuk semangat 3, tepuk semangat 1, 2, 3. Yeay, udah pada semangat kan? Nah, kalau sudah pada semangat, berarti kalian sudah siap menerima materi dari Ibu. Oke, apakah kalian sudah tahu nih hari ini mau membahas tentang apa? Apakah ada yang tahu? Belum. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan juga perkembangan tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan yang kedua, kalian bisa membedakan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya nih, kira-kira kalian sudah pada tahu belum ya apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Oke, belum ya. Jadi, pertumbuhan itu adalah proses pertambahannya ukuran sel atau volume sel atau juga jumlah dari sel itu sendiri yang awalnya 2 cm menjadi 5 cm. Sedangkan perkembangan adalah awal menuju kedewasaan atau kematangan fungsi organ. Kalau di tumbuhan itu contohnya adalah tumbuhan yang sudah menghasilkan buah. Nah, kalau tumbuhan itu sudah berbuah, berarti itu sudah matang pada organnya. Fungsi organnya sudah matang, sehingga bisa menghasilkan buah seperti yang kita makan. Contohnya seperti buah mangga, buah alpukat, buah rambutan, dan lain-lain. Sampai sini paham kan? Nah, tadi itu adalah konsep dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita akan belajar konsep tersebut nih, yang dimana tumbuhan itu tumbuh dari biji. Kalau dari biji, maka dia akan mengalami proses yang namanya perkecambahan. Setelah itu, dia baru akan bertumbuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang perkecambahan. Jadi, apa sih perkecambahan itu? Perkecambahan itu adalah akhir dari masa dormansi biji. Nah, kalian pasti pada bingung, apa sih dormansi biji itu? Jadi, dormansi biji adalah masa inaktif dari biji itu sendiri.
Jadi, biji yang kalian tanam biasanya itu mengalami inaktif ketika dia belum mendapatkan air. Tetapi, ketika dia sudah mendapatkan air, dia sudah aktif kembali. Jadi, masuknya air ke dalam biji itu disebut dengan ambibisi. Sedangkan masa inaktif dari biji itu sendiri disebut dengan dorman atau dormansi. Proses perkecambahan itu sendiri dimulai dari biji yang mengalami dormansi, kemudian air masuklah ke dalam biji itu, baru biji itu mengalami ambibisi sehingga dapat mengaktifkan hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini nantinya akan mengaktifkan enzim hidrolisis yang nantinya akan memecah cadangan makanan sehingga biji itu bisa berkecambah. Nah, sampai sini mudah dipahami kan? Oke, selanjutnya kita masih membahas tentang perkecambahan. Perkecambahan itu berdasarkan tipenya dibagi menjadi dua, yaitu epigel dan hipogel. Apa sih perbedaan dari keduanya? Nah, biar kalian paham, kita bahas satu-satu ya. Jadi, kalau perkecambahan secara hipogel adalah perkecambahan yang mana kotiledonnya itu tetap berada di dalam tanah. Ketika dia sudah mengalami perkecambahan, untuk memperdalam pemahaman kalian, contohnya pada gambar berikut. Ya, itu adalah contoh dari perkecambahan secara hipogel. Hipogel ini contohnya terjadi pada biji jagung, padi, kacang kapri. Selanjutnya kita masuk ke perkecambahan epigel. Kalau epigel ini berarti kebalikannya dari hipogel tadi. Kalau hipogel tadi kan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah, sedangkan yang epigel ini kebalikannya. Dia berada di atas tanah, jadi kotiledonnya itu ikut naik ke atas tanah. Nah, untuk lebih jelasnya seperti gambar di samping. Sudah paham ya? Untuk contohnya sendiri itu terjadi pada kacang tanah, kacang hijau, dan juga kacang kedelai. Selanjutnya, setelah mengalami perkecambahan, biji itu mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, di sini perlu tahu kalau pertumbuhan itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan secara primer dan pertumbuhan secara sekunder. Terus apa sih bedanya dari kedua ini? Nah, jadi Ibu jelaskan dulu ya. Yang pertama, pertumbuhan secara primer, yaitu akar dan batangnya mengalami pemanjangan. Pemanjangan ini dibantu oleh aktivitas meristem apikal. Nah, apa sih itu meristem apikal itu? Jadi, meristem apikal ini cirinya adalah meristem yang selalu membelah dan letaknya ini bisa berada di ujung akar atau ujung batang. Contohnya, ketika dia berada di ujung akar, maka ujung akar yang akan mengalami pembelahan. Nah, perhatikan gambar di samping. Jadi, di situ ada dibagi menjadi jadi di situ ada yang namanya ujung akar. Nah, ujung akar ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu yang pertama ada zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Jadi yang pertama ada zona pembelahan, itu disebut dengan meristematis. Jadi sel-sel yang berada di daerah ini akan terus mengalami pembelahan. Kemudian di atasnya lagi ada namanya zona pemanjangan atau elongasi. Jadi sel-sel yang sudah membelah tadi mengalami pemanjangan, yang mana menyebabkan akar ini bertambah panjang karena adanya pemanjangan. Selanjutnya yang paling atas sendiri atau ujung sendiri itu namanya zona diferensiasi, yang dimana
Di sini sudah jelas tujuannya, dia tidak hanya membelah saja, tidak hanya memanjang, tapi arahnya sudah jelas. Nantinya dia mau jadi sel apa? Apa dia akan menjadi epidermis, atau menjadi jaringan korteks, atau menjadi jaringan tumbuhan lain. Nah, sampai sini paham kan? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak, kita masuk ke pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan secara sekunder itu nanti menyebabkan tumbuhan itu bisa menjadi lebar dan besar. Jadi mengakibatkan pohon itu bisa menjadi besar. Nah, itu adalah pertumbuhan sekunder. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan pohon itu menjadi lebar dan besar? Nah, tentunya dibantu juga dengan aktivitas dari apa? Kalau dari pertumbuhan primer itu tadi dibantu oleh aktivitas meristem apikal. Sedangkan sekunder dibantu oleh aktivitas kambium. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan kata-kata kambium? Nah, oke, perhatikan gambar di samping. Nah, di situ batang, ada jaringan, ada phloem, kemudian ada kambium, lalu ada xilem. Kambium yang ada pada batang nantinya akan mengalami pembelahan, membentuk yang namanya phloem sekunder dan juga phloem sekunder. Mohon maaf. Jadi kambium yang ada pada batang nantinya akan mengalami pembelahan, membentuk yang namanya phloem sekunder dan juga xilem sekunder. Kemudian hasil pembelahan itu yang nantinya lama-kelamaan akan menjadi lingkaran tahun. Nah, yang menyebabkan batang itu menjadi besar karena apa? Iya, aktivitas dari kambium. Nah, setelah itu barulah terjadi perkembangan. Ketika tumbuhan itu sudah matang, sel-sel kelaminnya dia akan menghasilkan yang namanya bunga. Nah, tumbuhan itu nantinya akan berbunga. Nah, tanaman di rumah kalian apakah sudah berbunga? Atau bahkan sudah berbuah? Nah, iya. Nah, jadi kalau sudah berbunga, berarti dia sudah matang kelaminnya. Nah, kemudian nantinya dia akan menghasilkan buah. Jadi, itulah yang namanya perkembangan dan juga pertumbuhan. Nah, dari sini apakah ada yang dibingungkan atau ditanyakan? Oke, tidak. Jadi, jika tidak, Ibu akan menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini. Jadi Ibu akan memberikan lembar LKPD kepada kalian. Sebelumnya kalian membentuk 3 kelompok ya. Nanti kalian Ibu kasih LKPD, terus kalian kerjakan secara berkelompok. Setelah dikerjakan, kalian maju perwakilan satu kelompok satu untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Sebelumnya kalian juga diharuskan untuk membaca peraturan yang ada di langkah-langkah kerja yang ada di lembar LKPD yang sudah Ibu berikan. Oke. Untuk di bagian kiri itu kelompok 1, di bagian tengah Ibu itu kelompok 2, di bagian kanan Ibu itu kelompok 3. Oke. Kalian membagi ya. Nih ya. Nah, Ibu beri waktu selama 30 menit untuk kalian mengerjakan LKPD itu. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Apakah ada yang dibingungkan? Oke. Kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan? Oh, iya gitu, ya betul. Kelompok 3, apakah ada yang ditanyakan? Oh, tidak. Oke. Nah, waktu sudah selesai ya, anak-anak. Kalian bisa maju perwakilan kelompok 1. Oke, kelompok 1. Jawab pertanyaan nomor 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya,
Salah satu ciri yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati adalah makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika menanam beberapa butir biji di dalam pot dan mengamatinya setiap hari, kamu akan melihat adanya perubahan pada biji tersebut sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini. Pertanyaannya, proses apakah yang terjadi pada gambar A dan B? Jelaskan. Nah, jawabannya, gambar A menunjukkan proses perkecambahan biji. Pada proses ini, biji menyerap air atau ambibisi, kulit biji pecah, kemudian muncul retikular atau akar yang tumbuh ke bawah dan plumula atau calon batang dan daun yang tumbuh ke atas hingga menjadi kecambah. Gambar B menunjukkan proses perkembangan tumbuhan dari tanaman muda hingga menjadi tanaman dewasa yang berbunga dan berbuah. Proses ini tidak hanya melibatkan pertambahan ukuran, tetapi juga perubahan fungsi dan struktur organ tubuh. Bagaimana? Apakah jawabannya benar? Oke, betul. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 maju jawab pertanyaan nomor 2. Saya perwakilan kelompok 2 ingin menjawab soal nomor 2. Jadi soalnya adalah pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan diawali dari biji yang tumbuh menjadi kecambah. Jelaskan proses terbentuknya tumbuhan dari kecambah disertai dengan gambar. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dimulai dari biji yang berkecambah. Setelah biji menyerap air, kulit biji akan pecah dan retikular keluar menjadi akar. Akar berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah. Selanjutnya, plumula tumbuh ke atas menjadi batang dan daun. Daun kemudian melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan dapat tumbuh lebih besar dan berkembang menjadi tanaman dewasa yang mampu berbunga dan berbuah. Nah, itu jawaban kami dari kelompok 2. Apakah benar atau salah? Oke, kelompok 2 juga betul ya jawabannya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 3 maju. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab soal nomor 3. Dalam proses perkecambahan, setelah kulit biji pecah, organ yang pertama kali muncul adalah radikula diikuti oleh plumula. Sementara itu, kotiledonnya ada yang tetap berada di dalam tanah dan ada yang terangkat ke atas tanah. Berdasarkan posisi kotiledonnya, perkecambahan dikelompokkan menjadi 2 bagian. Pertanyaannya, bagaimana posisi kotiledon pada gambar 1 dan 2? Jadi jawabannya gambar 1 epigel, kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah karena pemanjangan hipokotil. Gambar 2 yaitu hipogel. Kotiledonnya tetap berada di dalam tanah, sedangkan yang tumbuh ke atas adalah epikotil. Nomor 2, jelaskan tipe perkecambahan pada gambar 1 dan 2. Gambar 1 termasuk perkecambahan epigel, yaitu perkecambahan di mana kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Gambar 2 termasuk perkecambahan hipogel, yaitu perkecambahan di mana kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Itu jawaban dari kami kelompok 3. Apakah ada yang salah atau apakah benar? Oke, kelompok 3 juga betul ya jawabannya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, Ibu rasa materi ini cukup dipahami oleh kalian ya. Nah, apakah kalian ada yang ditanyakan lagi atau ada yang dibingungkan? Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari materi hari ini. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu dimulai dari perkecambahan biji. Perkecambahan biji artinya masa berakhirnya dormansi. Nah, dormansi ini akan berakhir ketika terjadi ambibisi. Mohon maaf. Dormansi ini akan berakhir ketika terjadi imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Kemudian barulah akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, kalau kalian di rumah menanam biji, maka siramlah tanaman itu dengan air biar tumbuhan itu mengalami imbibisi atau masa berakhirnya dormansi, sehingga dia bisa berkecambah, bertumbuh dan berkembang menghasilkan bunga dan yang terakhir menghasilkan buah. Begitu ya anak-anak pelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih anak-anak.